warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 2405015015059 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar psikolinguistik. Kata psikolinguistik yaitu gabungan yang terdiri dari dua kata, yaitu kata psikologi dan kata linguistik. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi kejiwaan, sedangkan linguistik yaitu ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Nah, jadi apa sih itu psikolinguistik? Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang menggabungkan psikologi dan linguistik untuk mengkaji proses mental yang mendasari kemampuan manusia dalam memperoleh dan memproses dalam menggunakan bahasa. Berdasarkan hal tersebut, psikolinguistik berfokus pada keterampilan menggunakan bahasa. Adapun cabang-cabang psikolinguistik terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama psikolinguistik teoritis, yang kedua psikolinguistik perkembangan, yang ketiga psikolinguistik sosial, yang keempat psikolinguistik pendidikan, yang kelima neuropsikolinguistik, yang keenam psikolinguistik eksperimental, dan yang terakhir psikolinguistik terapan. Psikolinguistik teoritis mengkaji teori-teori bahasa, termasuk hakikat dan karakteristik unik bahasa manusia. Psikolinguistik teoritis berusaha memahami bagaimana bahasa bekerja dan interaksi manusia menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan. Fokus pada pemerolehan bahasa, mencakup berbagai teori yang menjelaskan individu memperoleh bahasa, baik bahasa pertama atau bahasa ibu dan bahasa kedua. Adapun yang ketiga, psikolinguistik sosial, berfokus pada pengaruh faktor-faktor sosial seperti budaya, status sosial, dan interaksi antar individu terhadap proses berpikir dan penggunaan bahasa kita. Yang keempat, ada psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik ini mengeksplorasikan bagaimana bahasa dipelajari dan digunakan dalam dunia pendidikan. Yang kelima, ada neuropsikolinguistik. Neuropsikolinguistik mempelajari kaitan antara otak dan bahasa. Neuropsikolinguistik memberi pemahaman bagaimana otak menyimpan dan mengakses kata-kata serta bagaimana gangguan pada otak. Yang keenam, ada psikolinguistik eksperimental. Psikolinguistik ini menggunakan metode eksperimen untuk memahami bagaimana otak memproses bahasa, seperti menggunakan eksperimen membaca cepat guna mengetahui proses mental yang terjadi saat seseorang menggunakan bahasa. Dan yang terakhir, ada psikolinguistik terapan. Nah, psikolinguistik ini berupaya menerapkan pengetahuan tentang bahasa dan otak ke dalam dunia nyata. Mengaruhi produksi ujaran, yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis ini berkaitan dengan tubuh kita, meliputi kapasitas motorik yang terlibat dalam pergerakan organ bicara seperti lidah, bibir, dan pita suara. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis mencakup aspek-aspek kognitif seperti memori dan perhatian yang memainkan peran penting dalam memilih dan merangkai kata-kata secara tepat. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi aspek sosial dan budaya yang membentuk cara seseorang berbicara dan memilih kata. Misalnya, lingkungan berbahasa ibu, cara pengasuhan dan interaksi sosial juga berdampak pada gaya bicara dan pemilihan kata. Adapun kesimpulan dari psikolinguistik yaitu psikolinguistik adalah cabang ilmu yang menggabungkan psikologi dan linguistik untuk mempelajari bagaimana manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Bahasa mencerminkan dinamika antara kemampuan bawaan dan pengaruh eksternal dalam konteks komunikasi sehari-hari. Begitu juga bahasa pertama umumnya diperoleh secara alami dan tidak sadar. Bahasa pertama berciri kesempurnaan penguasaan ketika anak mampu menggunakan bahasa secara efektif dan tepat dalam berbagai konteks, serta dapat kita simpulkan bahwa produksi ujaran adalah proses kompleks yang melibatkan penerjemah pikiran menjadi ucapan. Itulah tadi pembahasan materi tentang dasar-dasar psikolinguistik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Intan Nuraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.